Kedatangan mereka di Villa De Luca, pusat warisan keluarga Lucio. Sambutan hangat dari Sofia, adik Alessandro dan beberapa anggota keluarga loyalis lama, Marco, Rico, dan Dino. Ketegangan emosional muncul saat Sofia terlalu dekat dan peduli pada Alessandro, sehingga menyulut kecemburuan halus dari Mira. Alessandro memperkenalkan Mira dan Ava ke keluarga, tapi menyimpan banyak hal untuk nanti. Castrovello, Italia, Villa De Luca. Mentari Italia bersinar hangat, menyapu dinding batu kuno Villa De Luca. Bangunan tua itu berdiri gagah di atas bukit, dikelilingi pohon zaitun dan aroma angin Mediterania yang harum. Kendaraan mereka berhenti di pelataran villa yang luas. Begitu pintu mobil dibuka, beberapa wajah langsung mendekat. Sofia De Luca, adik Alessandro, berlari lebih dulu. Rambutnya yang panjang tergerai dan matanya langsung menitikkan air mata saat melihat kakaknya turun dari mobil, tertatih karena luka di pahanya. "Alessandro!" teriaknya. Ia langsung memeluknya dengan erat, terlalu erat. Mira berdiri tak jauh di belakang Alessandro, memandang momen itu dengan senyum setengah paksa. Sofia meraba dada dan lengan kakaknya dengan cemas. "Kau terluka? Tuhan, apa yang terjadi padamu?" "Tenang, hanya goresan," jawab Alessandro dengan lembut. Sofia mengalihkan perhatian pada Mira dan Ava. Baru sadar mereka ada di sana. Senyumnya berubah kaku. Alessandro langsung menengahi. "Sofia, ini Mira, dan itu Ava. Mereka orang penting dalam misi terakhir." Mira menyambut uluran tangan Sofia dengan anggukan sopan, tapi sorot matanya tak bisa menyembunyikan sesuatu yang mengusik. Villa ruang dalam. Di ruang utama villa, 3 pria bangkit berdiri dari kursi kulit tua. Mereka adalah Marco, Rico, dan Dino. Anggota lama jaringan Lucio yang kini kembali setelah mendengar kabar Alessandro pulang. "Ragazzo," seru Marco sambil menepuk dada Alessandro, disusul pelukan erat. Sudah saatnya warisan ini kembali ke tangan darahnya sendiri. Ava duduk di kursi panjang memperhatikan mereka sambil memijat bahu Enzo. Alessandro memperkenalkan mereka satu persatu ke Mira dan Ava, dan ketiganya memberi salam penuh hormat, meskipun mata mereka sempat menilai cepat siapa Mira sebenarnya. Sore hari di balkon timur, Alessandro berdiri di balkon, menatap kebun anggur tua. Mira datang, mendekat, duduk di pagar batu sampingnya. Diam, tapi tak lama kemudian ia berkata pelan, "Sofia sangat dekat denganmu." Alessandro menoleh pelan, "Dia adikku." Mira menatapnya dalam. "Aku tahu, tapi dia melihatmu seperti seseorang yang lebih dari itu." Alessandro diam sebentar. "Kami tumbuh di tempat ini dengan terlalu banyak kehilangan dan terlalu sedikit jawaban. Kalau dia terlihat terlalu dekat, itu karena dia kehilangan terlalu banyak." Mira mengangguk pelan, lalu menyadarkan kepalanya di pundaknya. "Baik, tapi jangan salahkan aku kalau aku cemburu." Alessandro tersenyum kecil. "Sedikit cemburu berarti kau belum bosan padaku." Mereka pulang, tapi rumah pun bukan tempat tanpa rahasia. Keluarga disatukan, tapi luka lama masih menganga. Dan bagi Mira, mungkin pertempuran paling rumit justru baru dimulai. Memahami pria yang semua orang sebut De Luca, tapi belum tak tentu benar-benar mengenal. Villa De Luca di ruang strategi rahasia. Di lantai bawah tanah Villa De Luca, tersembunyi di balik kerak buku tua dan panel batu, terdapat ruangan yang dulu hanya digunakan oleh Lucio De Luca dan orang-orang kepercayaannya. Malam itu, ruangan kembali dipenuhi suara langkah. Lampu gantung kuningan menyala lembut, dindingnya dihiasi peta tua, catatan kode dan foto-foto masa lalu. Marco mengenakan jas gelap dan membawa laptop tipis, berdiri di depan layar proyektor.
Alessandro duduk di ujung meja bundar dengan Enzo di kanan dan Ava di kiri. Mira duduk di sisi lain sedikit gugup namun tenang. Rico dan Dino, dua loyalis lama, duduk bersilang tangan sambil memperhatikan Marco. Laporan Marco, guncangan balasan. Setelah dokumen The Clerk dibuka di Belanda, Edgar kehilangan pijakan politik di sana, ujar Marco. Membuka presentasi digital. Beberapa anak buahnya ditahan, tapi bukan itu yang membuatku gelisah. Ia mengetik cepat dan layar menampilkan peta jaringan Italia. Dampak guncangan di Belanda justru memicu agresi besar-besaran dari jaringan lokal Edgar di Italia. Orang-orang lamanya di Milan, Napoli, bahkan Palermo mulai bergerak liar. Target mereka semua simpatisan Lucio yang masih aktif dan siapapun yang terlihat mendukung kalian. Senyap, Ava menegang. Mira menunduk sedikit. Alessandro hanya mengetuk meja dengan pelan. Dengan kata lain, lanjut Marco, ini bukan akhir, ini awal perang terbuka. Sambutan untuk dua anggota baru. Alessandro berdiri, semua mata mengarah padanya. Hari ini kita duduk di ruangan yang pernah digunakan oleh ayahku. Di ruangan ini tidak ada tamu, yang ada hanyalah keluarga. Ia menatap Mira dan Ava satu persatu. Mira, seorang wanita yang menyaksikan kematian ayahnya dan memilih bertahan. Ava, seorang wanita yang keluar dari tempat tergelap dan tetap punya hati untuk mempercayai orang lain. Semua diam. Ava menunduk. Untuk pertama kalinya tampak sedikit rapuh. Mira tersenyum kecil, mata mereka bertemu sejenak saja. Kalian bukan diundang untuk duduk bersama. Kalian telah duduk di sini karena kalian layak. Di keluarga ini, kami tidak menjanjikan keselamatan, tapi kami saling menjaga sampai titik darah terakhir. Ia meletakkan telapak tangannya di atas meja. Enzo menyusul, lalu Marco, Rico, Dino, Ava. Akhirnya mengangkat tangannya dan meletakkannya perlahan. Mira mengikuti. 7 tangan saling menindih di tengah meja bundar tua itu. Alessandro berkata, mereka pikir Lucio sudah tiada. Mereka pikir kami tidak lebih dari bayangan. Tapi malam ini, api lamanya kembali menyala dan mereka akan tahu bahwa kita bukan sekadar pewaris, kita adalah pembalas. Di bawah tanah villa tua itu, suara-suara masa lalu bergema lagi. Bukan sebagai hantu, tapi sebagai panggilan perlawanan. Dan dua perempuan yang dulu asing kini jadi bagian dari legenda baru yang akan segera ditulis dengan darah dan kesetiaan. Pagi hari di Villa De Luca, matahari menembus jendela tinggi villa. Wangi kopi dan roti panggang memenuhi udara. Sofia berdiri di dapur, mengenakan sweater kebesaran milik Alessandro yang jelas-jelas terlalu besar untuk tubuh mungilnya. Rambutnya diikat asal-asalan, tapi ekspresinya jauh dari dingin. Alessandro masuk ke dapur dengan langkah tertatih karena lukanya dan Sofia langsung berbalik. Duduk, jangan banyak gerak, kau itu pasien tahu. Aku cuma mau ambil kopi, ujar Alessandro dengan santai. Sofia mengambilkan kopi dan mengancam. Kalau kau berdiri lagi tanpa izin, aku panggilkan dokter biar disuntik setiap jam. Alessandro terkekeh. Mira masuk pelan ke dapur, baru bangun. Tapi seketika itu juga, dia terpaku saat melihat Sofia menyuapi potongan roti ke mulut Alessandro. Ayo, buka mulut, kakak manja ini masih belum sembuh. Ini serius, bisik Mira pada dirinya sendiri. Sofia menoleh dan senyum di wajahnya langsung berganti datar saat melihat Mira. Oh, pagi Mira, mau kopi juga? Iya, terima kasih. Mira menatap Alessandro yang cuma mengangkat bahu sambil tersenyum tak bersalah. Beberapa menit kemudian, mereka semua berkumpul di ruang tengah. Ava terduduk menyendiri membaca buku, sementara Enzo memperbaiki jam dinding tua. Ava meliriknya, jam itu bahkan tidak penting. Enzo menjawab tanpa menoleh, setidaknya aku tahu cara memperbaiki sesuatu. Ava menutup bukunya dengan keras, sama seperti hatimu ya, rusak dan sok bisa dibetulkan. Enzo menoleh sejenak menyeringai, kau kan yang masih di sini. Di sisi lain ruangan, Mira duduk di dekat jendela memperhatikan Sofia yang duduk bersandar di bahu Alessandro, seolah tak sadar sedang membuat gadis Jepang itu gerah.
Kalian selalu dekat seperti ini? Tanya Mira akhirnya berusaha terdengar santai. Sofia menjawab, kau tahu saat orang tuamu mati dan satu-satunya orang yang kau punya adalah kakakmu, setuhan kecil jadi pelipur segalanya. Mira terdiam, Alessandro mulai gelisah. Sofia, mungkin kau bisa duduk di kursi sebelah? Tidak, aku nyaman di sini, potong Sofia dengan senyum menyebalkan. Ava duduk di bawah pohon zaitun menatap langit. Enzo duduk tak jauh darinya, merokok dalam diam. Ava berkata tanpa menoleh, kau sadar hubungan kita ini menyebalkan. Enzo mengangguk. Kadang aku pikir kau akan menembakku saat tidur. Ava tersenyum tipis. Kadang aku juga mikir begitu. Mereka terdiam, tapi ada semacam kenyamanan aneh di antara mereka. Seperti dua senjata yang tahu betul letak pelatuk masing-masing, tapi memilih tidak menariknya. Makan malam diadakan di ruang makan klasik dengan lampu gantung kristal. Marco, Rico, dan Dino hadir. Ava dan Enzo duduk saling berjauhan. Mira duduk di sebelah Alessandro, Sofia di sisi lain, masih terlalu dekat. Tiba-tiba, Sofia menyuapkan sepotong daging ke piring Alessandro. Kak, kau masih lemah, harus makan lebih banyak. Mira mengerutkan dahi, dia punya tangan sendiri Sofia. Iya, tapi tangan itu baru sembuh dari luka tembak kan? Luka itu di kakinya, bukan tangannya. Balas Mira pelan tapi tajam. Semua mendadak diam. Enzo dan Ava saling melirik, seperti sedang menonton teater murah. Alessandro akhirnya menengahi. Sudahlah, makanlah makanan kalian. Aku bisa makan sendiri dengan mulutku sendiri dan tanganku sendiri. Keduanya masih lengkap. Semua tertawa kecuali Sofia dan Mira yang saling melirik penuh sindiran. Malam makin larut, Alessandro duduk di balkon sendirian. Mira datang menghampiri, duduk tanpa berkata apa-apa. Setelah lama diam, Mira bertanya, Sofia sangat mencintaimu ya? Alessandro menjawab pelan, dia kehilangan segalanya sejak kecil. Aku jadi kakak, ayah, ibu, dan tembok terakhirnya. Mira mengangguk, kalau aku cemburu, apa itu kekanak-kanakan? Alessandro menatapnya dengan lembut, itu manusiawi dan sedikit lucu. Mira mencubit lengannya dengan pelan. Kalau begitu jangan tidur di sofa malam ini. Alessandro tersenyum. Perintah jenderal? Perintah wanita yang sedang jatuh cinta. Di balik tembok batu Villa De Luca bukan hanya perang yang direncanakan, tapi juga hati-hati yang saling menembak, menyimpan dan perlahan mulai percaya. Ini bukan cuma soal peluru dan darah, tapi tentang rumah dan bagaimana cara mereka merasa pantas tinggal di dalamnya. Sore hari di Villa De Luca, langit Italia mulai menggelap, cahaya keemasan tersaring di balik pepohonan zaitun. Di balkon belakang, Mira dan Alessandro duduk berdampingan. Mira tertawa pelan saat Alessandro menceritakan kelucuan masa kecil Sofia, tapi tawa itu terputus oleh getar ponsel Alessandro. Marco menelpon, suaranya terengah-engah dan penuh desakan. Bos, jebakan, mereka tahu. Posisi kita bocor, aku di gedung utara, dekat kanal tua. Aku butuh bantuan, segera. Tanpa ragu, Alessandro bangkit, wajahnya berubah drastis. Dari tenang menjadi tajam. Mira, kita harus pergi sekarang. Alessandro mengemudi cepat menyusuri jalan tanah menuju kanal tua. Mira duduk diam, menggenggam dashboard. Lalu, Alessandro menarik sebuah koper kecil dari bawah jok. Ia membukanya, di dalamnya ada 2 pistol dan 2 magasin cadangan. Ia menyerahkan 1 pistol ke Mira. Kau harus jaga dirimu, jangan ragu kalau terdesak. Mira memandang pistol itu seperti benda asing. Aku belum pernah menembak orang. Mudah, jangan pikirkan dia manusia, pikirkan dia ancaman. Kalau dia tidak mati, mungkin kita yang akan mati. Nada suaranya begitu dingin dan Mira hanya bisa mengangguk kecil. Mereka sampai di area kanal yang sepi. Gudang tua berdiri tak jauh dari balik ilalang tinggi. Bau logam dan air kotor menyengat. Terdengar suara tembakan kecil dari dalam. Tunggu di sini, kata Alessandro dengan cepat. Tapi ia menoleh tajam. Kalau aku mati, baru kau masuk. Tapi Mira diam. Dia tidak diam. Ia menyusul perlahan dari belakang, walaupun dengar langkah ragu. Marco bersembunyi di balik forklift yang terbalik.
Tiga pria bertopeng bergerak cepat di antara rak dan tong besi, menembaki sembarangan. Alessandro langsung bergerak seperti bayangan. Dua peluru cepat keluar dari pistolnya. Dua musuh tumbang tanpa suara. Mira melihatnya dari celah pintu. Matanya membelalak. Ia belum pernah melihat Alessandro seperti ini. Satu musuh menyerang balik dari sisi kanan. Mira panik mengangkat pistolnya, tapi tangannya gemetar. Ia tidak bisa menarik pelatuk. Pria itu mendekat. Mira membeku. Lalu tembakan. Darah menyiprat ke sisi muka Mira. Alessandro muncul dari belakang, menarik Mira jatuh ke tanah. Fokus, kau tak boleh diam kalau dia menodongmu. Mira terengah-engah. Aku tidak bisa. Alessandro menatapnya dengan tajam. Mata dingin, penuh bayangan. Kalau kau tak bisa membunuh musuhmu, jangan ikut bersamaku. Lalu ia bangkit lagi. Musuh terakhir mencoba kabur. Tapi Alessandro tak menunggu. Ia menyerang tanpa suara, tanpa ampun. 3 peluru bertubi-tubi ke dada, leher, dan kepala. Tubuh itu jatuh di genangan oli dan darah. Mira berdiri terpaku, tubuhnya gemetar. Ia menatap Alessandro yang kini terdiam dalam diam, mengatur nafas. Wajahnya yang ia kenal tak ada lagi sama. Marco selamat, luka di bahu tapi tidak fatal. Alessandro membantunya menaiki mobil. Mira ikut diam-diam di belakang, masih memegang pistol yang belum ia tembakkan. Di mobil, suasana senyap. Kau takut padaku sekarang? Tanya Alessandro tiba-tiba tanpa menoleh. Mira tak menjawab langsung. Setelah beberapa saat, ia berkata pelan, aku pikir aku mengenalmu. Tapi ternyata aku hanya mengenal bayangan yang kau izinkan kulihat. Alessandro hanya menatap lurus ke jalan dan sekarang aku sadar aku sedang jatuh cinta pada seseorang yang tidak bisa aku pahami. Kadang cinta bukan tentang menerima siapa seseorang, tapi belajar hidup dengan sisa-sisanya yang paling gelap. Dan bagi Mira, malam itu adalah pertama kalinya ia melihat siapa sebenarnya Alessandro De Luca, bukan sang penyelamat, tapi sang algojo berdarah warisan.